Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan sebuah kisah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di satu negara di benua Eropa. Dalam sebuah kisahnya, warga negara Indonesia ini menceritakan kejadian yang ia alami di sebuah negara di benua Eropa. Suatu kali beliau, warga negara Indonesia ini, masuk ke dalam sebuah restoran. Restoran yang cukup mewah. Restoran yang tidak semua orang bisa memasukinya. Dia melihat pada saat memasuki restoran yang mewah itu, ia melihat ada beberapa orang sedang menikmati makanannya dan juga menikmati minumannya masing-masing. Ada orang yang hanya duduk sendirian. Ada yang menikmati makanan dan minuman dengan pasangannya dan lain sebagainya. Hal yang cukup unik dan cukup ia perhatikan ketika ia melihat orang-orang tersebut menikmati makanan dan minumannya, yaitu minuman dan makanan yang ada di hadapannya jumlahnya sangat sedikit, hanya berapa potong roti, dan minuman yang ukuran gelasnya hanyalah sangat kecil. Kemudian warga negara Indonesia ini memesan makanan kepada pelayan restoran tersebut. Pada saat ia memesan makanan yang tidak lazim jumlahnya atau dalam jumlah banyak, maka kemudian pelayan restoran itu bertanya kepada orang Indonesia ini, "Wahai tuan, apakah Anda sanggup untuk menghabiskan makanan yang akan Anda pesan ini?" Warga negara Indonesia ini cukup terkejut dengan apa yang ditanyakan oleh pemilik restoran, karena dia berpikir bahwa makanan yang ia pesan, habis ataupun tidak habis, ia tetap akan membayarnya. Toh ia pun memiliki cukup banyak uang untuk membayar makanan yang ia pesan. Kemudian dia mengatakan bahwa, "Wahai pelayan, aku cukup memiliki uang untuk membayar semua makanan yang aku pesan. Tetapi apa yang dikatakan oleh pelayan tersebut? Wahai tuan, memang uang adalah milik Anda. Semua harta adalah milik Anda. Dan Anda berhak untuk mempergunakannya semau Anda. Tetapi ingat bahwa sumber daya alam ini adalah milik kita bersama." Alhasil dari kisah tersebut, pelayan toko dan orang Indonesia ini berdebat dengan argumennya masing-masing. Kemudian pelayan toko ini memanggil security atau pengaman di kota tersebut, dan kemudian orang Indonesia ini diberi denda atau sanksi oleh pengamanan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali kita merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Kita mubazir dalam membeli makanan. Seringkali kita mencaci makanan. Bisa jadi makanan yang tidak kita suka, makanan yang kita buang setiap hari itu sedang diidam-idamkan oleh orang-orang yang kurang mampu. Berapa banyak orang yang ketika makan dalam keadaan
terbatas, sedangkan kita menghambur-hamburkan apa yang kita miliki. Kita lihat di belahan bumi lain di Afrika, banyak orang-orang yang mati dalam keadaan lapar, mengais makanan di kotak sampah, mengais makanan di tempat-tempat tidak bersih dan lain sebagainya. Sedangkan kita dengan mudahnya membuang makanan tanpa merasa berdosa sedikit pun. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kulu wasrabu wala tusrifu." Makanlah dan minumlah oleh kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tarbiyah kepada kita sekalian untuk berempati kepada orang lain, untuk merasakan bagaimana orang-orang miskin, orang-orang fakir merasakan kelaparan. Jikalau kita merasa lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita akan memastikan bahwa kita akan makan pada waktu petang hari atau tenggelamnya matahari. Tapi laparnya saudara kita, orang-orang fakir, orang-orang miskin di belahan bumi lain, di tempat lain, bisa jadi itu adalah tetangga-tetangga kita. Mereka tidak bisa memastikan laparnya akan hilang pada waktu kapan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan empati kita untuk tidak berboros dalam menggunakan harta, untuk bijak dalam untuk memakan makanan yang kita masak. Masaklah secukupnya dan makanlah secukupnya. Jangan sampai kita membuang makanan yang sebenarnya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pesan Ramadan hari ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.